Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kajian kitab Ayyuhal Walad di malam yang ke-6 ya. Harapan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita hadiahkan kepada muallif kitab ini, Imam Al-Ghazali, dan kepada guru-guru kita. Khususan muallif hadal kitab Imam Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu khususan muallim ustaz wafarallahu lahum wa a'adalin min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pembahasan tentang kriteria mursyid ya. Kriteria mursyid yang diberikan oleh Al-Ghazali. Di pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa syarat mursyid itu dua. Yang pertama dia adalah alim, yang kedua dia saleh ya. Tetapi tidak semua orang alim itu dapat menjadi mursyid. Mursyid itu dalam konteks ini adalah khalifatun nabi atau warasatul anbiya ya. Jadi penerus ya. Nah, kemudian wa inni, katanya Al-Ghazali, bismillahirrahmanirrahim, wa inni ubayyinu laka, dan karena tidak semua ulama atau semua orang alim itu dapat menjadi mursyid ya. Sekarang diberikan kriteria oleh Al-Ghazali. Pertama, wa inni, dan aku ubayyinu akan menjelaskan laka kepadamu ba'da alamatihi, kepada sebahagian dari tanda-tandanya mursyid itu, ala sabilil ijmali, orang dapat menerima atau tahu terhadap Ustadz Abdul Somad misalnya. Tetapi ketika misalnya ia hendak mencalonkan diri sebagai presiden misalnya ya, orang sudah mulai terpecah tuh, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Berarti akseptabilitasnya, diterima atau tidaknya dia akan atau menduduki posisi itu masih tanda tanya masyarakat ya. Nah, itu cinta. Nah, orang itu katanya Al-Ghazali, mursyid itu tak memiliki kedoyanan atau tak hobi terhadap dunia dan tidak hobi terhadap posisi kekuasaan lah ya, pangkat ya. Semua hidupnya berjalan mengalir, bahkan sesekali
jika sudah dianggap tidak menambah kedekatan dirinya dengan Tuhan, ditinggalkan ya, bahkan ditinggalkan, bahkan ditolak posisi-posisi itu. Nah, memerangi dari keinginan dirinya untuk cinta kepada dunia dan pangkat atau posisi, itulah salah satu ciri pertama dari mursyid. Yang kedua, wakana kota ba'ali syaksin basirin tatasal salu mutaba'atahu ila sayyidil mursalina. Wakana, dan ada siapa orang itu, kota ba'a adalah sungguh mengikuti atau menjadi pengikut ya, li syaksin basirin, yang terhadap seseorang yang memiliki keterbukaan hati, tata salsalu, yang dapat menghubungkan mutaba'atuhu apa pengikut-pengikutnya, ila sayyidil mursalina kepada nabi ya. Jadi dia ada silsilahnya, jadi torikohnya lah ya, kalau misalnya sekarang kayak jamaah-jamaah torikoh itu, jadi dia memiliki torikoh yang bersambung kepada Nabi. Jadi tidak kemudian dia sembarangan orang, karena ini urusan mendidik hati, menata hati. Tuwakana muhsinan riyadota nafsihi bikillatil akli wal qawli wan naumi wa kathratis sholawati was sadaqati was saumi. Wakana, dan ada siapa orang itu, muhsinan adalah senantiasa melakukan kebaikan, riyadota nafsihi atau muhsinan senantiasa memperbagus riyadota nafsihi dengan cara ya melatih dirinya dengan apa, bikillatil akli, dengan sedikit makan, wal qauli, dan irit bicara, wan naumi, dan sedikit tidur, wa kathratis sholawati, dan banyak salawat ya, was sadaqati, dan banyak sedekah, was saumi, dan puasa. Jadi dia senantiasa menempa atau melakukan kebaikan-kebaikan yang secara konsisten ya, secara konsisten menempa diri melalui kurangi makan, kurangi tidur, kurangi ngomong, memperbanyak sedekah dan amalan-amalan sunnah yang lain. Jadi benar-benar pola hidupnya itu sangat kayak orang sedang meniti di atas di atas kayu yang membentang di mulut sumur ya, kurang lebih. Jadi dia kayak berhati-hati banget bicaranya, sedikit pelan, mau menyakiti orang misalnya. Itu ciri-ciri mursyid itu. Jadi tidak kemudian suka ngebual dan seterusnya, apalagi suka menceritakan keburukan orang. Itu udah bukan mursyid banget ya. Yang keempat, wakana bimutaba'atihi dalikas syaikha al-basira ja'ilan mahasinal akhlaqi lahu siratan kasabri wassalati wasyukri wat tawakkuli wal yakini wal qanaati wa tuma'ninatin nafsi wal hilmi wat tawaddu'i wal hilmi wassidqi wal haya'i wal wafa'i wal waqari was sukun wat ta'anni wa amsalihah. Yang keempat, wakana, dan ada siapa, wakana, dan ada bimutaba'atihi, dengan mengikutinya orang ya, dalika syaikha, kepada syekh itu, al-basiro, yang memiliki penglihatan basiro, mata batin, itu ja'ilan adalah menjadikan mahasinal akhlaki, akan akhlak-akhlak yang baik, lahu, bagi pengikutnya, jadi bagi tabi'nya, bagi muridnya. Dengan cara mengikutinya itu sudah dapat memotivasi, setidak-tidaknya itu dapat memberikan energi positif kepada orang ya,
yang mendekati atau pengikutnya untuk senantiasa berada pada kondisi batin yang baik ya. Jadi kadang barangkali teman-teman atau bahkan saya sendiri sering ketika dekat dengan orang, dengan para ulama-ulama, kondisi batin kita berubah menjadi emuh mau melakukan sesuatu yang berbau dunia. Jadi kayaknya pengen ibadah terus misalnya. Itu adalah perilaku, ada kondisi batin yang ditimbulkan oleh orang yang atau sebagai tanda bahwa orang itu adalah memiliki derajat ya, memiliki derajat di sisi Tuhan. Beda dengan kalau kadang kita dekat dengan orang yang terbayang dalam bayangan kita itu bahkan aspek materialnya. Misalnya kalau dia orang kaya, kebetulan kaya, yang terbayang adalah hartanya. Kalau dia misalnya memiliki posisi jabatan tertentu, membuat kita tertarik untuk memiliki jabatan itu. Jadi yang terbayang dalam benak kita bukan kemudian rendah hati, tawadhu, kayak pengen berbuat baik terus ya. Nah itu berarti kalau katanya Al-Ghazali di Ihya kan itu sebagai tanda dari ulama su ya. Jadi kalau mudah sekali ngukurnya kalau kita itu dekat dengannya kemudian mendorong secara batin dalam menjadi orang baik, itu ya ulama itu ya. Nah dalam konteks ini berarti kalau kita dekat dengannya atau membuat pengikut-pengikutnya menjadi memiliki pribadi, karakter, kondisi batin yang baik, itu berarti ya layak menjadi mursyid ya. Ja'ilan mahasinal akhlaqi lahu siratan ya, siratan sebagai ya perilaku. Jadi menjadikan dapat ya, mengikutinya dapat kemudian perilaku kita menjadi perilaku yang baik. Seperti apa? Kasolat, kasobri, seperti kok pengen sabar, dekat-dekat dengannya emosi menjadi tertekan. Wasolati, dan sholat bersamanya aja udah gemar sholat. Wasyukri, dan maunya bersyukur terus. Wattawakuli, dan sifat qanaah, tawakal kita menjadi lebih terdorong ya. Wal yakini, lebih yakin, terus wal qanaati, dan qanaah, menerima. Watuma'ni natin nafsi, dan ajek jiwanya. Wal hilmi, dan bijaksana. Wattawadui, dan rendah hati. Wal ilmi, dan menjadi banyak ilmu. Wasidqi, dan menjadi jujur. Wal hayai, dan menjadi pemalu. Wal wafai, dan menjadi mau menepati janji. Wal waqari, dan tenang ya. Wat sukuni, dan tenang juga. Wat ta'ani, dan tidak tergesa-gesa, slowly lah ya. Wa amthaliha, dan lain-lain. Jadi itu ciri-ciri dari mursyid ya. Al-Ghazali menguraikan 4 ciri-ciri mursyid ya. Yang terakhir ini silahkan dicek ya, silahkan, ini bisa dibuktikan sendiri oleh teman-teman. Kalau misalnya pengen membuktikan ya udah silahkan ukur aja. Misalnya kalau ada orang memang tidak terlihat seperti kiai, tetapi ketika kita berada di sisinya itu kayak kita memiliki motivasi untuk berbuat baik. Jiwa kita menjadi kayak apa ya, ego kita kayak menjadi tertekan, nggak ada, ego itu udah nggak muncul banget. Kita belum bicara tentang ilmu, belum bicara tentang tasawuf, bersamanya saja, wah itu keren, itu sudah itu. Kemudian fahuwa idzan nurun min anwarin nabi yasluhu lil iktida'i bihi. Fahuwa, adapun orang itu, idzan kalau demikian, nurun adalah nur, dalam hatinya terdapat nur, min anwarin nabi, dari pada nur-nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasluhu, yang pantas, lil iktida'i, untuk ikut, bihi, terhadapnya. Jadi kalau sudah ada orang ketemu kita begitu, itu kita menjumpai orang yang demikian maka ya wes itu
termasuk orang yang dalam jiwanya, dalam hatinya itu terdapat nurun min anwarin nabi. Walakinna wujuda mithlihi nadirun, akan tetapi keberadaan orang yang demikian itu, yang semisal itu, nadirun adalah jarang, a'azzu minal kabritil ahmari, lebih jarang, lebih langka daripada belerang merah. Belerang itu kan kuning, rata-rata nggak ada belerang. Ada tapi langka banget ya. Orang yang demikian itu sangat jarang adanya. Yang banyak paling kalau mau dibikin perbandingan 1001 lah ya. 1001 kita bisa menjumpai orang yang demikian. Wa man sa'adat hussa'adatu fawajada syaikhan kama dzakarnahu wa qabilahu syaikh ya. Yang bagi ayyah tarimahu zahiran wa batinan. Barang siapa sa'adathu yang dapat membantu ya, atau waman sa'adathu, barang siapa yang berbahagia ya, dapat membahagiakan. Sa'adat ini kalau makna aslinya bisa membantu, tapi kalau sudah membantu dalam menemukan ya, waman sa'adathu sa'adatu, adapun barang siapa sa'adathu yang dapat bahagia hu kepada eman, as-sa'adatu apa kebahagiaan, fawajada kemudian menjumpai siapa eman saikhon kepada guru, kama dzakarnahu sebagaimana kami menjumpai, menjelaskan hu kepada emak, maknanya berbahagialah ya. Jadi sangat bahagia orang yang ya menemukan seorang guru sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Wa qabilahu syaikhu, dan menerima hu kepada orang itu, kepada eman, as-syaikhu siapa as-syaikh, yang menjumpai guru semacam itu dan diterima oleh guru itu untuk menjadi muridnya. Yang bagi sepantasnya ayah tarimahu, memuliakan siapa manhu kepada syekh, dohiran wa batinan, dohir dan batin. Jadi memang sudah sangat langka ya orang-orang yang model begini. Jadi dari 4 kriteria tadi yang diuraikan oleh Al-Ghazali, tidak ada satupun standar yang kayaknya mencerminkan kecondongan guru itu terhadap sesuatu yang berbau dunia. Berbeda dengan kondisi sekarang ya, kondisi sekarang. Apalagi kita mau menemukan ini kayaknya susah kalau dalam lingkungan pendidikan ya, di dunia pendidikan, di perguruan tinggi maupun di SLTA, apalagi lembaga, pokoknya ya di lembaga formal ya, di lembaga formal susah untuk ditemukan model-model yang begini ya, model-model yang begini. Karena susah untuk kita membedakan mana orang-orang atau guru-guru yang hubbud dunia dan tidak hubbud dunia. Apalagi di tengah atau di masa pendidikan sebagai sebuah industri ya, jadi atau dikenal dengan industrialisasi pendidikan. Pendidikan dikelola layaknya sebagai sebuah industri, sehingga mindset kita mana produsen mana konsumen ya. Pendidikan dalamnya merupakan orang yang adalah produsen atas jasa-jasa layanan pendidikan. Murid dan wali murid itu merupakan konsumen ya, sehingga komunikasi hubungan mereka seakan-akan ya seperti hubungan antara produsen dan konsumen ya. Karena begitu maka yang menjadi tolak ukur bahkan aneh, tambah nggak keren lagi.
tolak ukurnya adalah kepuasan. Jadi kalau kemudian saya tidak puas atas layanan sekolah, saya bisa komplain. Layanan guru saya bisa komplain ya. Ini kan tambah kacau. Artinya tidak sesuai dengan tuntunan keadaban murid dengan guru ketika kondisinya begitu. Itu dari sisi konsekuensi industri berkaitan dengan hubungan antara guru dengan murid. Belum lagi dari sisi gurunya sendiri. Guru itu kayak sekarang misalnya ya, guru itu kan profesi ya. Jadi sekarang guru itu menjadi sebuah profesi. Kalau dahulu namanya profesi itu ya kalau nggak insinyur, dokter itu profesi, arsitek. Nah sekarang guru itu menjadi sebuah profesi. Berarti kalau profesi dia akan diikat oleh standar profesionalitas. Standar profesionalitas yang berkaitan dengan materi adalah gaji. Jadi dia berhak untuk mendapatkan gaji. Nah ini kemudian terjadi polemik ya. Dapatkah guru menerima bayaran misalnya? Ini dahulu terjadi polemik yang panjang, tetapi ada yang berdalih iya, yang digaji itu bukan ilmunya, bukan transaksi ilmunya, bukan karena saya memberikan ilmu kepada kamu maka kamu akan saya bayar, bukan itu, tetapi yang dibayar adalah kamu datang ke sini. Jadi usahamu untuk datang ke sini, jerih payahmu datang ngajar, itu yang dibayar. Itu jalur tengahnya yang terlihat dapat mengkompromikan antara mereka yang tidak sepakat guru itu dijadikan profesi dan dibayar. Itu dahulu begitu. Nah sekarang kan jadi kayak kita kalau ngajar, guru-guru sekarang ya besar harapannya ke penghasilan. Bahkan orang jadi guru karena itu sudah dijadikan sebagai penghasilan ya. Jadi kayak orang kerja ke pasar sudah. Modelnya kita datang ngajar ya kita pengen dapat gaji, pengen dapat. Jadi kan nggak keren ya. Jadi mau kemana? Mau ngajar. Kalau nggak ngajar kan saya nggak dapat duit. Oh kan jadi rendah banget posisi kita sama kayak kuli-kuli gitu ya, kayak pekerja kasar pada umumnya yang kalau nggak ngajar nggak dapat duit gitu ya. Itu kegelisahan juga ada terjadi di beberapa teman-teman saya ketika saya sering berdiskusi tentang problematika itu. Akhirnya tadi itu konten muatan-muatan keikhlasan dan seterusnya menjadi sesuatu yang langka di antara kita, di antara guru-guru, kayak menjadi sesuatu yang langka. Nah, tetapi itu kemudian dapat diserahkan kembali kepada pribadi gurunya. Ya wes kamu ikhlas ya. Dorongan ikhlasnya bukan dorongan lingkungan, tetapi kayak dikembalikan ke pribadi masing-masing. Ya itu konsekuensi lah ya. Nah makanya kayak menemukan guru-guru yang sekaligus menjadi murabbi bagi kita di sekolah itu kayak jarang. Problemnya barangkali tidak hanya menyangkut tentang pengetahuan, tetapi tadi itu soal keikhlasan dan seterusnya, itu yang rumit sekali. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita menemukan guru yang model begitu dan beliau menerimanya, maka kita wajib untuk memuliakan dohir batin. Amma ihtiramud dhahiri fahuwa alla yujadilahu wa la yashtaghilu bil ihtijaji ma'ahu fi kulli mas'alatin wa in alima khata'ahu. Amma ihtiramud dhahiri, adapun memuliakan secara dohir. Jadi ada dua model memuliakannya. Satu memuliakan secara dohir, memuliakan secara batin. Sekarang kita bahas yang memuliakan secara dohir.
amma ihtiramudz zahir, adapun memuliakan secara zahir, fahuwa alla yujadilahu, fahuwa adapun murid itu alla yujadilahu, hendaklah tidak mendebat siapa murid hu kepada guru, wala yastaghilu bil ihtijaji ma'ahu, dan hendaklah tidak, ya ini yang pertama, tidak mendebat, kemudian hendaklah tidak menyibukkan bil ihtijaji dengan adu argumen ma'ahu beserta bersama guru itu mursyid fi kulli mas'alatin, di setiap masalah, wa in alimah khata'ahu, sekalipun engkau tahu khata'ahu akan kelirunya mursyid itu, ya sekalipun keliru jangan kemudian didebat secara berlebihan, ya. Yang kedua, wala yulqiya baina yadayhi sajadatuhu illa waqta ada'is sholati fa idza faragha yarfa'uha. Wala yulqiya, dan tidak memasang baina yadayhi di hadapannya sajadatahu akan sajadahnya, illa waqta ada'is sholati, kecuali waktu menunaikan sholat, fa idza faragha, apabila selesai, yarfa'u, maka dapat melepas, mengangkat siapa murid akan sajadah. Jadi ini saya teringat ketika di pesantren, ya, di pesantren itu kan sajadahnya kiai kita itu dipakai ya saat beliau mau ngimamin sholat, habis itu yang langsung dilipat, ditaruh lagi, dan kemudian kalau nanti sholat lagi, mau sholat baru dipasang lagi. Itu tradisi di pesantren. Banyak selaras ya dengan pola ini. Jadi kayak kita di pesantren itu tetapi tidak semua pesantren kayaknya. Di sebagian pesantren memang kita kayak asing mendebat guru itu, asing mendebat guru. Tapi di pesantren yang lain bahkan pola itu dikembangkan. Jadi mujadalah ay munadharah ma'al ihsan, jadi berdiskusi secara alot itu kemudian bahkan dikembangkan. Kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua itu adalah soal sajadah tadi itu. Jadi sajadahnya maksudnya biar nggak dipakai, ya, biar nggak kepake, kena injak atau, dan itu mengurangi tingkat mengurangi tingkat penghormatan. Wala yukthira nawafilas sholati bihadratihi, dan tidak memperbanyak akan sholat sunnah bihadratihi, di hadapannya. Jadi kayak merasa sok rajin, ya, merasa sok rajin di hadapan guru itu nggak usah, ya. Itu salah satu bentuk penghormatan kita kepada guru. Kalau di depan guru kita nggak usah sok rajin merasa wa ya'mala ma ya'muruhu syaikhu minal amali biqadri wus'ihi wa taqatihi, dan melakukan yang keempat. Jadi yang ketiga wala yuktiru, yang keempat wa ya'mala ma ya'muruhu, dan melakukan terhadap sesuatu ya'muruhu, yang memerintahkan siapa syekhu, yang memerintahkan hu kepada man asyekhu, siapa syekh, minal amali, dari melakukan, biqadri wus'ihi, sekedar kemampuannya, wa taqatihi, dan seukuran kemampuannya. Jadi bersegera atau segera melakukan apa yang dititahkan, apa yang diperintahkan, apa yang disuruh, semampu kita, berupaya semampu kita. Jadi wus'un itu mengerahkan, ya, jadi mengupayakan sesuai dengan kemampuan kita. Yang itu yang keempat. Jadi ada 3 cara berarti, ya. Satu, ya ada 3. 1, 2, 3, 4, ya, ada 4 yang secara dohir. Sekarang yang batin, wa amma ihtiramul batin, adapun memuliakan secara batin, fahuwa anna kullama, adapun ihtiramul batin, memuliakan secara batin, anna kullama, bahwa setiap sesuatu, yasma'u, yang mendengar siapa man, wa yakbalu, dan
nerima minhu dari syekh fid dhahir di secara dhahir, la yungkiruhu fil batin, tak boleh mengingkari siapa man atau murid hu kepada kullun itu fil batin secara batin, la fi'lan wala qaulan, baik secara tidak mengingkari secara perbuatan, wala qaulan dan secara perkataan. Kenapa? Li alla yattasima bin nifaqi, supaya tidak disifati siapa man bin nifaqi dengan munafik, atau supaya tidak bersifatan dengan sifat munafik. Ini semacam warning ya, karena kadang kita juga kepada guru kita suka di depannya oke-oke aja, habis itu menggunjing di belakang, atau menggunjing pendapat, atau mengkritik pendapat di belakangnya. Di awal kita tadi oke-oke aja, tetapi di belakang kita bahkan menolak kembali. Nah itu tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi apa yang kita terima saat bertemu langsung, berhadap-hadapan, ya wes, secara batin juga kita harus menerimanya. Jadi kalau secara dohir kita oke, ya secara batin oke. Nah jangan sampai beda. Kalau beda itu namanya munafik. Jadi orang munafik itu orang yang dohir dan batinnya berbeda. Lagu munafik ya, ada lagunya Nasidaria Munafik judulnya. Orang munafik selalu ada. Wa illam yastati yatruk suhbatahu ila ayyuafiqa batinuhu dhahirahu. Ini yang kedua. Kalau kemudian kamu tidak mampu, yatruk suhbatahu, maka tinggalkanlah maka kamu dapat meninggalkan suhbatahu, dapat meninggalkan siapa murid, suhbatahu akan bersamanya ya, bersama mursid, ila ayyuwafiqa batinuhu dhahirahu, hingga selaras batinuhu, apa kondisi batinnya murid itu, dhahirahu akan kondisi batinnya. Jadi kalau kamu tidak mampu untuk tidak tidak menolak secara batin, maksudnya tadi kan pertama harus apa yang dilakukan secara dohir itu selaras dengan apa yang berada dalam kondisi batin kita. Kalau tadi menerima saat kita bertemu, ya wes, di belakangnya juga kita harus menerima. Nah sekarang bagaimana kalau enggak bisa menerima nih batin kita? Nah mending kita enggak usah menemani, ya enggak usah bersamanya, sampai suatu kondisi di mana kondisi batin kita menerima kembali ya. Biar sama, berarti sampai kondisi batin kita persis atau sama dengan kondisi pada saat kita menerima pendapat dari guru kita itu. Wayah tariza an mujalasatihi sahibas su'i liyaksura wilayata syayatinil jinni wal insi an sohni qalbi ya. Fayusoffa min laufis syaitonati wa ala kulli halin faqra alal ghina. Wa yahtariza, dan menghindar an mujalasatihi, dari berduduknya man sahibas su'i, akan pelaku keburukan, liyaksura, supaya mempersempit, memperpendek, wilayata syayatinil jinni, akan peluang dari setan-setan dari bangsa jin dan manusia, ansohni kolbi, dari serambi hati kita. Supaya yang kedua, cara memuliakannya adalah kita harus menghindar dari berteman dengan orang-orang yang memiliki perilaku negatif. Tujuannya apa? Tujuannya guna untuk mempersempit ruang atau peluang dari mempengaruhi
diri kita. Jadi mempersempit peluang jin dan setan dari manusia untuk dapat mempengaruhi kita dari untuk melakukan keburukan. Jadi kadang konten bicara kita itu seirama dengan apa yang dibicarakan oleh teman, setidak-tidaknya itu. Jadi kita sering juga ya, kalaupun kita tidak melakukan keburukan seperti yang dia sampaikan atau yang seperti yang dia lakukan, itu kadang kita lebih permisif tadi itu. Jadi lebih pada pembiaran kalau kita berdekat-dekat dengan mereka. Nah, itu dapat kemudian serambi hati kita, pinggiran-pinggiran hati kita. Kemudian fayusoffa min lauthis syaitonati, kemudian harus dibersihkan dari tercelanya setan ya. Jadi kalau sudah begitu maka kita harus membersihkan dari setan ya, pengaruh negatif dari setan itu. Kemudian yang ketiga, bentuk penghormatan yang ketiga dari secara batin itu wa ala kulli halin, katanya yahtaru al faqro alal ginada. Kemudian implikasi batin dari seluruh model penghormatan yang baik secara zahir maupun secara batin itu, dia akan lebih memilih untuk fakir daripada kaya dalam seluruh kondisinya. Jadi memilih untuk butuhnya itu hanya kepada Tuhan ya. Jadi tidak kemudian merasa atau dapat mengandalkan kemampuan dirinya. Al-ghina itu berarti tidak butuh ya, maknanya kaya. Kalau fakir maknanya adalah butuh. Jadi lebih kita tidak mengandalkan usaha kita. Fakir butuh akan seluruh pertolongan, ma'unah, taufik, hidayah Tuhan. Jadi itu kemudian dalam kondisi apapun kita akan selalu menjadi pribadi yang fakir. Jadi karena fakir ini kayaknya menjadi level ketiga dalam tobaqah sufi ya. Taubat ya, kemudian warok, zuhud, fakir ya. Jadi kemudian habis itu apalagi mahabbah dan seterusnya, ada banyak macam-macam lah pendapat. Ada yang bilang ada 7 tingkat level, ada 8 level, ada yang bilang ada 40 level tobaqah as-sufiyah itu. Jadi cara kita menghormati itu tadi sudah diuraikan. Jadi ada 2 model menghormati secara zahir batin masing-masing. Yang batin, yang zahir ada 4, yang batin ada 3 cara. Kemudian tsumma lam annat tasawwufa lahu khaslatani. Kemudian ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya tasawuf itu lahu ialah bagi tasawuf khaslatani, adapun 2 unsur. Yang pertama al-istiqomatu ma'allahi ta'ala. Yang pertama adalah istiqomah kepada Allah, konsisten. Wasukunu anil khalqi, dan sukun damai dalam bergaul terhadap makhluk ya. Jadi baik pada sesama lah gitu. Jadi istiqomah kepada Allah, baik pada sesama. Faman istaqoma ma'allahi azza wa jalla wa ahsan wa amalahum bil hilmi fahuwa sufiyun. Sehingga adapun barang siapa istiqomah, yang istiqomah konsisten terhadap Allah, wa ahsana khuluqahu, dan memperbaiki akhlaknya atau binnasi kepada manusia, wa amalahum, dan berinteraksi dengan manusia itu bil hilmi, dengan bijak ya, fahuwa sufiyun, maka ia adalah sufi. Jadi standar sufi itu dia kepada hubungan vertikalnya itu konsisten. Yang kemudian yang kedua adalah sesama, jiwanya sendiri ya, akhlaknya baik, dermawan, rendah hati dan seterusnya. Kemudian interaksi sosialnya dia bijak ya.
Wal istiqomatu ayyafdiya hadza nafsihi fi amrillahi ta'ala. Adapun istiqomah itu ayyafdiya adalah menebus hadza nafsihi, akan sebahagian jiwanya fi amrillahi ta'ala untuk patuh pada perintah Allah. Jadi dia kayak mengabaikan kepentingan-kepentingan nafsunya, dirinya, keinginan-keinginannya untuk kemudian patuh kepada Allah. Itu istiqomah. Wa husnul khuluqi ma'an nasi alla tahmilan nasa ala muradi nafsika bal tahmilu nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu syar'a. Sementara adapun husnul khulqi, baik perangainya terhadap manusia itu apa maksudnya? Allah tahmila, hendaklah tidak membawa an-nasa akan manusia, hendaklah kamu tidak membawa manusia itu ala muradi nafsika, kepada apa yang kamu inginkan. Jadi ciri orang yang dimaksud dengan husnul khuluq, perangainya yang baik terhadap manusia itu adalah dia tidak memaksa orang untuk ikut pada dirinya, pada kemauan dirinya, ikut sesuai standar dirinya. Bal tahmilu nafsaka, melainkan tahmilu, kamu membawa nafsaka akan dirimu ala muradihim, atas keinginannya. Jadi kita yang ikut dalam dunianya, jadi kita masuk dalam dunianya, bukan mereka yang kita bawa dalam dunia kita. Malam yukhalifus syar'a, selama tidak menyalahi apa muradihim itu asyar'a, kepada syara, pada ketentuan syara. Jadi ini yang membuat ajaran para sufi itu memang terlihat lebih lentur ya, lebih fleksibel, karena hampir para sufi itu tidak pernah menyalahkan orang. Jadi karena kebenaran itu kemudian tidak diukur dalam standar standar dirinya, tetapi diukur melalui standar dia. Jadi diukurnya itu melalui standar dia. Itu yang penyebab pertama. Penyebab yang kedua, kenapa kok para sufi itu cenderung lebih lentur? Dia pikirannya itu hampir didominasi oleh pikiran-pikiran baik, sangkaannya selalu baik. Jadi apapun yang ditampilkan oleh orang, baik yang terutama yang berkaitan dengan perilaku negatif, itu selalu dia memandangnya dari sisi yang positif, sehingga hampir tidak ditemukan dalam sikap-sikap yang dipertontonkan itu menyalahkan orang. Itu karakter sufi memang ya, karakter sufi. Itu jadi kalau di sini dia muamalah mereka itu, interaksi sosial para sufi dengan lingkungan, dengan masyarakatnya itu penuh dengan kebijaksanaan. Kayak misalnya orang sudah dalam sejarah, dalam kisah-kisah yang terjadi pada Nabi, orang sudah jelas-jelas mengaku bahwa dia berzina. Oh enggak, barangkali kamu salah. Jadi itu di sisi lain itu sebagai wujud dari komunikasi yang bijak, jadi atau gambaran dari pikiran-pikiran yang senantiasa positif. Enggak, barangkali kamu salah, barangkali enggak, barangkali ini. Jadi kayak ogah mau menyalahkan orang. Kenapa? Karena tadi itu. Jadi penyebabnya dua. Satu, karena kita memang mengukurnya, para sufi itu mengukur kebenaran itu bukan lebih kepada sesuai dengan standar dia, bukan sesuai dengan maunya saya. Yang pertama. Yang kedua, pikiran dia itu memang senantiasa dipenuhi oleh didominasi oleh pikiran-pikiran positif, sehingga tidak kemudian hingga dia tidak memiliki peluang untuk berpikiran negatif. Summa inni anil ubudiyati wahiyya salah satu asya. Kemudian katanya Al-Ghazali, engkau bertanya kepadaku anil ubudiyati, tentang ibadah. Wahiyya, adapun ibadah itu salah satu asya, ada 4 kategori. Pertama, ahaduha muhafadzatu amri syar'i. Yang pertama adalah menjaga perintah syara. Jadi menjaga
dan melaksanakan, maksudnya adalah muhafadat syar'i adalah melestarikan atau menjaga perintah syara. Yang kedua ar-ridho bil qada'i wal qadri wa qismatillahi ta'ala. Yang kedua adalah ridho akan ketentuan Allah, wa qada dan qadar Allah, wa qismatillahi dan semacam bukan distribusi, jadi jatah yang sudah Allah tentukan, ridho akan itu. Wa thalithuha tarku ridho inafsika fi talabi ridho illahi, jadi meninggalkan kerelaan dirinya demi mencari keridhaan Tuhan. Jadi saya rela nggak rela, saya tetap jalan, tetap ikut, nerima nggak nerima saya tetap ikut, asalkan saya mendapat ridho Allah ya. Jadi itu sakit hati atau enggak, saya akan tetap patuh misalnya, asalkan saya mendapatkan ridho Allah. Itu yang ketiga. Itu macam-macam ibadah. Jadi aspek ibadah itu ternyata memang tidak senantiasa ada pada sesuatu yang berbau syariat atau fikih ya. Muhafadzatu amri syar'i ini lebih pada ketentuan fikih. Ya ini lebih kepada aspek tasawufnya. Yang ini lebih yang dua hal ini lebih kepada aspek teologis ya. Jadi ibadah dalam konteks teologis ya. Ibadah dalam konteks teologis. Ibadah dalam konteks tasawuf ya. Ibadah dalam konteks fikih ya. Itu yang tiga hal itu. Kemudian wasa'altani anit tawakkuli wa huwa antas tahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fima wa'ada. Wasa'altani, dan engkau bertanya, anit tawakkuli tentang tawakal, wa huwa adapun tawakal itu antas tahkima adalah memperkokoh engkau i'tiqadaka akan keyakinanmu billahi kepada Allah, fima tentang sesuatu ada yang Allah janjikan. Jadi tawakal itu adalah usahamu atau memperkokohmu atas keyakinanmu bahwa segala sesuatu itu sudah Allah janjikan, bahwa segala sesuatu yang Allah janjikan akan Allah penuhi. Jadi kokohnya, jadi kalau berarti tawakal itu adalah kokohnya hati kita tentang bahwa janji Allah pasti akan ditunaikan oleh Allah. Yakni maksudnya tak takidu annama quddirolaka sayasilu ilaika la mahalata wa ini jitahada kullu man fil alam ala sarfihi angka wa ma lam yuktab annahu laka lam yasil ilaika wa in sa'adaka jami'ul alam wa ini. Maksudnya apa? Maksudnya yakni maksudnya tak takidu, kamu harus yakin, annama quddirolaka, bahwa sesungguhnya sesuatu yang Allah takdirkan laka kepadamu, saya silu ilaika akan sampai kepadamu, la mahalata tidak ada penghalang, wa ini jitahada sekalipun bersungguh-sungguh, kulun siapa seseorang atau berupaya keras siapa setiap orang, fil alam di alam ini, ala sarfihi untuk menggagalkannya atau memalingkannya angka darimu. Wa malam yuktab, sementara adapun sesuatu lam yuktab yang tidak ditulis, annahu bahwa sesungguhnya emma itu laka adalah bagimu, adalah bagianmu, adalah hakmu, layyasila ilaika tidak akan sampai ilaika kepadamu, wa insa adaka sekalipun membantu kepadamu jami'ul alam seluruh alam. Maknanya tawakal itu kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang sudah Allah tentukan di azal itu akan tetap sampai kepadamu walaupun seluruh alam semesta ini ya, seluruh alam ini atau semua orang itu akan menggagalkannya. Begitu juga segala sesuatu yang tidak Allah takdirkan menjadi bagianmu, itu sekalipun seluruh orang akan membantumu untuk menggapainya, nggak akan pernah tercapai, nggak akan pernah menjadi milikmu. Itu tawakal. Wasa'altani anil ikhlasi huwa antakuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala wala yartaha qalbuka bimahamidin nasi wala tubali bimaddatihim
Wa sa'altani, dan engkau bertanya, anil ikhlasi, tentang ikhlas. Wa huwa, adapun ikhlas itu, antakuna a'maluka, ada apa perbuatan-perbuatanmu, kulluha, semuanya, lillahi ta'ala, adalah untuk Allah ta'ala. Setiap apa ikhlas itu, ya seluruh amalmu itu untuk Allah, bukan untuk yang lain. Wala yartaha qalbuka, dan tidak kemudian menjadi senang qalbuka, apa hatimu, bimahamidin nasi, dengan pujian-pujian manusia, wala tubali, dan kemudian tidak memperdulikan engkau bimaddatihim, akan celaan-celaan mereka. Jadi tidak kemudian menjadi tersanjung karena dipuji, tidak kemudian menjadi terhina lantaran dicela. Jadi itu sikap atau kondisi batin seseorang yang ikhlas. Kondisi batin orang yang ikhlas menjalankan sesuatu itu, dia tidak merasa tinggi kalaupun dipuji, tak merasa rendah diri kalaupun dihina. Itu kondisi batin orang yang ikhlas melakukan sesuatu. Bahasa lainnya, kalau orang melakukan sesuatu itu, dia sudah kayak tidak mampu, tidak peduli antara apa apresiasi yang besar ataupun hinaan yang kejam. Itu udah nggak peduli dengan itu. Itu ikhlas, ya. Jadi kalau kita masih belum begitu, itu berarti bukan ikhlas. Belum ikhlas. Kita berupaya lah, ya, berupaya bahwa jadi segala sesuatu itu kita sandarkan itu kepada Allah. Jadinya kita kan nggak ribet, mau kalian sanjung, suka atau enggak, yang penting saya melakukan kebaikan, ya wes. Itu konsekuensi dari sebuah kebaikan itu memang kadang pahit, ya. Wa'lam anna riya'a yatawalladu min ta'dhimil khalqi, kemudian ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya riya itu yatawalladu min ta'dhimil khalqi, adalah muncul sebab kita mengagungkan makhluk, sebab kita menganggap bahwa makhluk itu perlu untuk diagungkan, ya. Wa ilajuhu, adapun obatnya, antarahum musakharina tahtal kudrati tahsabuhum kal jamadati fi adami kudrati isalir rahmati wal masyaqqati litakhlusa min muraatihim. Wa ilajuhu, adapun obatnya supaya enggak riya, yaitu antarahum, adalah kamu memandang hum, kepada mereka itu, musakharina, adalah rendah, tahtal kudrah, di bawah kekuasaan Allah. Jadi bukan rendah di pandangan kita, tetapi kita bandingkannya itu ya mereka itu kan sama-sama ciptaan Allah, jadi ngapain saya bersibuk-sibuk untuk tampil baik di hadapannya. Tahsabuhum, kamu menganggap hum, kepada mereka itu, kal jamadati, seperti benda-benda padat, bebatuan, di dalam konteks apa? Fi adami kudrati isalir rahmati wal masyaqqati, dalam konteks dia tidak memiliki kemampuan untuk mengantarkan ketentraman dan keburukan, ya, ke masyaqqah, kesulitan. Jadi dia sama-sama seperti batu, TV, tembok, ya, sama-sama nggak bisa membuatmu menjadi bahagia dan menjadi susah. Litakhlusa min muraatihim, supaya terlepas kamu min muraatihim, dari bayang-bayangan mereka, ya. Supaya kamu terlihat dari seakan-akan kita dilihat mereka, jadi ingin dilihat baik oleh mereka. Jadi kalau mereka mau mandang sinis, mau mandang baik atau enggak, ya wes, itu enggak usah terlalu peduli lah, ya. Wa mata tahsibuhum dawi kudratin, dan ketika tahsibuhum, engkau menganggap dawi kudratin, akan mereka memiliki kemampuan, wa iradatin, dan kehendak, layab udaka, angka ar-riya'u, tidak akan jauh angka darimu, ar-riya'u, apa? Riya.
Itu jadi riya itu matanya dua. Menurut saya kalau dihubungkan dengan psikologi ya, jadi riya itu bukan semata-mata kita peduli atas pandangan orang lain. Juga dalam diri kita ada problem apa? Problem psikologis, kita menganggap bahwa diri kita itu super, jadi memiliki banyak sesuatu yang lebih dari orang lain sehingga kita pantas untuk dilihat. Itu jadi di sisi lain orang lain, kita memandang orang lain itu mengamati kita ya, atau apa kalau bahasanya di sini itu kita mengagungkan makhluk sehingga saya akan merasa beruntung kalau dilihat dia ya. Kemudian di sisi yang lain kita juga kayak merasa memiliki sesuatu yang pantas untuk dilihat. Nah, ini yang bermasalah sebenarnya menurut saya dari sisi psikologis. Kenapa? Karena ini benih dari sebuah kesombongan. Jadi kayak saya itu riak karena saya ini kaya, saya ini ganteng, saya ini keren, saya ini pinter misalnya. Jadi kamu patut tahu bahwa saya misalnya ini mampu melakukan atau mampu memiliki ini, mampu punya ini, mampu melakukan ini dan seterusnya. Sehingga kondisi batin yang demikian ini, kondisi psikologis yang demikian ini menyebabkan kita menjadi sombong ya. Menjadi sombong. Jadi riya kemudian nanti naik level menjadi sombong. Kalau dalam psikologi kepribadian ada sebuah teori namanya narsistik ya, atau narsisme. Narsistik itu teorinya Sigmund Freud ya. Dia mengatakan bahwa narsis itu merupakan kondisi psikologis di mana seseorang terlalu berlebihan mencintai dirinya sendiri. Saya ini ganteng, akhirnya saya kayak wow, nggak ada orang yang ganteng selain saya pinter ya. Jadi apa-apa yang dimilikinya secara batin maupun secara psikologis itu, secara dohir maupun secara psikologis, itu kemudian membuatnya kayak merasa saya ini super, saya ini, sehingga dia menjadi terlalu mencintai dirinya secara berlebihan. Nah, narsistik ini dalam psikologi dianggap sebagai bagian dari kondisi psikologis yang abnormal. Jadi abnormal dalam psikologis, tapi bukan gila ya, tetapi tidak biasa. Tidak biasa itu artinya abnormal, artinya tidak sesuai dengan kebiasaan. Pada biasanya orang mencintai dirinya itu ya standar-standar saja. Nah, kalau berlebihan itu dibilang narsis, namanya narsistik. Teorinya narsistik. Teori narsistik itu mencintai dirinya secara berlebihan. Cerminannya banyak ya, kayak orang yang suka posting muka sendiri di media sosial dan seterusnya. Itu kalau dalam psikologi ada namanya social climber atau penyakit sosial orang di media, yang mereka yang memerlukan pengakuan bahwa dia itu kaya, bahwa dia itu memiliki pengaruh, bahwa dia itu diterima banyak orang. Itu namanya penyakit psikologi, namanya social climber ya. Oke, itu saja, barangkali kita lanjut besok malam. Semoga bermanfaat. Kita baca wal asri satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.